Kita lihat misalnya sidang umum PBB kemarin, kan banyak sekali hoax yang beredar seolah-olah PBB mendukung kemerdekaan Papua misalnya. Itu bisa saya katakan sama sekali tidak. Dan rakyat Indonesia termasuk rakyat Papua itu sudah tegas berpedoman pada resolusi Majelis Umum PBB nomor 2504 tahun 1969 tentang penentuan pendapat rakyat Papua. Maka Papua termasuk Papua Barat itu adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wah, sebagai komisioner tinggi HAM, setiap pertemuan itu seharusnya didasarkan pada hukum. Berdasar laporan yang dihimpun, diformulasikan kemudian oleh Menteri Luar Negeri, di dunia internasional ini sekarang tidak ada satu forum resmi pun yang mau membicarakan lepasnya Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada satupun negara yang menolaknya. Semuanya mendukung dan setuju hasil penentuan pendapat rakyat tahun 69 bahwa Papua dengan paperanya itu sudah menjadi bagian sah dari negara Republik Indonesia. Dicap teroris, TPNPB OPM ancam kampanye sasar orang Jawa. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM meminta intervensi militer dari pasukan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka juga mencari dukungan moral dan material dari Uni Eropa, Afrika, Karibia, negara-negara Pasifik, dan semua anggota PBB, seperti yang diadvokasi dalam resolusi 2625 PBB mengenai hak merdeka dan hak penentuan nasib sendiri untuk bangsa-bangsa yang terjajah. Jika PBB dan komunitas internasional diam saja, maka OPM mengancam akan melakukan kampanye yang menyasar anggota militer dan orang-orang Jawa di Papua. Ini dilakukan sebagai respon cap teroris kepada kelompok kriminal bersenjata yang dilakukan pemerintah. Jika Indonesia melanjutkan teror dan genosida terhadap penduduk sipil Papua Barat dan komunitas internasional tidak ikut campur, TPNPB OPM akan mengumumkan kampanye untuk memusnahkan tidak hanya anggota militer ilegal yang menduduki Papua, tapi juga orang Jawa ilegal dan pemukim lainnya yang mencuri tanah adat dan sumber daya orang Papua Barat. Demikian keterangan Amatus Akobodo, Dewan Diplomatik TPNPB OPM yang berbasis di Australia. Sebi menyebut menurut OPM selama ini justru TNI Polri yang melakukan teror, intimidasi dan genosida di Papua selama 59 tahun. Jika pemerintah benar-benar membuat perpres atau undang-undang terkait label teroris bagi OPM, maka mereka akan melapor ke PBB dan mendeklarasikan kampanye global bahwa Indonesia adalah negara teroris. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempersilahkan TPNPB OPM menempuh langkah hukum ke PBB atas penetapan status mereka sebagai teroris. Silakan saja ke PBB, begitulah kata Mahfud lewat pesan singkat.
Menurut Mahfud, label teroris sudah tepat disematkan karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, di mana yang dinyatakan teroris itu adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sejalan dengan itu semua, maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris, menyatakan melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal secara masif. Begitulah ujar Mahfud MD dalam konferensi pers daring. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD resmi menyatakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua merupakan teroris Jumat 30 April 2021. Sebi Sambom, juru bicara KNPB atau Komite Nasional Papua Barat yang merupakan pendukung KKB Papua dikabarkan langsung menghilang setelah organisasi KKB dilabeli sebagai organisasi teroris oleh pemerintah. Sebi Sambom menyadari status teroris untuk kelompok kriminal bersenjata atau KKB membahayakan bagi dirinya. Hal ini ditulis oleh akun media sosial Papua Talk. Jadi buruan aparat, Sebi Sambom selaku juru bicara KNPB tiba-tiba menghilang dari media sosial. Status kelompok kriminal bersenjata atau KKB ini berubah menjadi teroris Papua, membuat Sebi Sambom menghilang entah kemana. Tulis akun Instagram Papua Talk Jumat 30 April 2021. Sebagai pendukung perjuangan separatis Papua, Sebi Sambom kerap menjadi sorotan banyak media dengan statement yang difrontalkan serta banyak menerima aliran dana dari berbagai pihak, dan belakangan ini diketahui itu foya-foya bersama kekasihnya Veronica Koman. Sebutnya, sikap pemerintah ini diambil setelah munculnya sederet penyerangan yang dilakukan KKB terhadap masyarakat sipil dan TNI Polri dalam kurun beberapa waktu terakhir. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Ketua MPR, Badan Intelijen Negara atau BIN, Polri, TNI, dan tokoh masyarakat serta adat Papua terkait tindakan KKB. Sejalan dengan itu semua, dengan pernyataan-pernyataan itu, maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris, tegas Mahfud MD Kamis kemarin.